Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Dagangan dengan NIM 240-401-221-30084. Saya akan mereview jurnal yang dipilih oleh saya dan teman saya. Baik, jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Akreditasi untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian Multilokasi. Baik, untuk yang pertama, kan U05 akreditasi LPK multilokasi dengan metode kriteria multilokasi. Itu lokasi-lokasi yang harus berada di bawah satu manajemen dengan tanggung jawab penuh atas aktivitas penilaian kesesuaian. Lalu sistem manajemen harus seragam di semua lokasi. Kemudian lokasi-lokasi dibagi menjadi yaitu lokasi kunci, key location, tempat aktivitas utama seperti pengembalian keputusan, pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan perencanaan audit. Lalu lokasi non-kunci, non-key location, tempat aktivitas pendukung seperti administrasi. Lalu ada proses akreditasi, yaitu ada permohonan, kantor pusat ditunjuk sebagai lokasi utama. Lalu dokumen yang dilampirkan mencakup informasi lokasi dan aktivitas kunci. Kemudian ada asesmen lapangan, yakni dilakukan di semua lokasi kunci. Lokasi non-kunci dinilai secara sampling berdasarkan risiko. Kemudian siklus akreditasi. Seluruh lokasi kunci harus diakses selama satu siklus akreditasi. Kemudian lokasi non-kunci dapat dinilai sebagai dengan asesmen lapangan atau asesmen penyaksian. Pembekuan dan pencabutan akreditasi. Jika kantor pusat atau lokasi kunci gagal memenuhi syarat, akreditasi dapat dibekukan atau dicabut. Lalu lokasi non-kunci yang tidak memenuhi syarat dapat dikeluarkan dari lingkup akreditasi. Sistematika dokumen tersebut yaitu pertama pendahuluan, penjelasan tentang akreditasi multilokasi dan kaitannya dengan dokumen lain, misalnya kan U01, lalu definisi istilah penting seperti kantor pusat, lokasi kunci, dan lokasi pendukung. Ketiga, kriteria multilokasi yaitu syarat dan pembagian tanggung jawab antara kantor pusat dan lokasi. Keempat, persyaratan umum LPK multilokasi yaitu kendali penuh kantor pusat terhadap aktivitas semua lokasi. Kelima, persyaratan proses akreditasi multilokasi. Penjelasan detail tentang asesmen lapangan, preakreditasi, dan pembekuan. Yang keenam ada referensi, yaitu standar internasional dan dokumen pendukung lainnya. Referensi dari dokumen tersebut yaitu standar internasional, ISO atau IEC 17011 2017, persyaratan untuk badan akreditasi. ISO atau IEC 17025 2017, laboratorium pengujian dan kalibrasi. ISO IEC 17065 2012, sertifikasi produk, proses, dan layanan. Kemudian dokumen internasional yaitu IAF atau ILAC, A5, Pedoman Pengaturan Multilokasi Internasional, lalu dokumen KAN yaitu KAN U01, Syarat Umum Akreditasi. Lalu saya akan mereview jurnal yang dipilih oleh teman saya yaitu KAN U01, Syarat dan Aturan Akreditasi LPK dengan metode pengajuan permohonan akreditasi. Dilakukan melalui aplikasi daring, lembaga mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung sesuai skema. Permohonan harus lengkap dalam 1 bulan setelah akun aplikasi dibuat. Lalu asesmen, tahapannya meliputi pra-assessment, opsional jika ada perbedaan signifikan dengan persyaratan. Lalu audit dokumen, yaitu asesmen lapangan. Kemudian asesmen penyaksian, witness assessment, yaitu observasi kegiatan LPK. Lalu dilakukan secara on-site, remote, atau gabungan, atau blended. Tindak lanjut temuan. Temuan dikategorikan sebagai ketidaksesuaian kategori 1, berat, kategori 2, minor, atau observasi. LPK wajib memberikan bukti tindakan korektif dalam waktu 2-3 bulan tergantung jenis asesmen. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh KAN berdasarkan hasil asesmen, sertifikasi akreditasi berlaku selama 5 tahun, dengan surveillance terjadwal 2 kali dalam 5 tahun. Sistematika dokumen tersebut yaitu pertama pendahuluan, latar belakang dasar hukum dan ruang lingkup. Kedua, prosedur akreditasi, tahapan proses akreditasi mulai dari pengajuan hingga keputusan. Ketiga, siklus akreditasi yaitu jadwal surveillance, reakreditasi, dan pengaturan ruang lingkup. Keempat, ada pembekuan dan pencabutan akreditasi, yaitu kondisi untuk pembekuan atau pencabutan akreditasi.
Kelima, hak dan kewajiban LPK. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan menjaga integritas akreditasi. Karena penggunaan simbol akreditasi yaitu aturan penggunaan simbol KAN dan simbol gabungan IAF atau ILAC. Ketujuh, keluhan dan banding, yaitu prosedur penyelesaian sengketa, lalu biaya akreditasi, struktur biaya, dan tata cara pembayaran. Referensi dari dokumen tersebut yaitu standar internasional seperti ISO atau IEC 17011, ISO atau IEC 17025, ISO 15189, dan lain-lain. Kemudian ada UU nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Lalu dokumen pendukung lain seperti KAN U03, simbol akreditasi, dan KAN U06, ketertelusuran. Berikut review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.